Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara pagi ini dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan adalah jawaban, dan firman Tuhan adalah tuntunan kita orang percaya untuk hidup sesuai kehendak-Nya dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa pagi ini adalah pagi berkat, pagi mujizat buat kami. Dan kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi ini semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhanlah yang menyertai kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan yang menuntun kami sepanjang hari dengan kuasa Roh-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan senantiasa berkenan. Dan lewat firman-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Dan yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba berasal dari isi hatinya Tuhan. Yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal ke-6 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Tema kita hari ini adalah mendengar nasihat. Mendengar nasihat. Oke, kita baca ayat firman Tuhan kita ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita hitung, saudara yang dikasih dalam Tuhan, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya ini, adalah sesuatu yang saya simpulkan dengan kalimat sederhana, adalah sesuatu yang dibenci Tuhan. Iya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini ada perkataan begini, saya nggak suka deh pendeta sama dia, saya nggak senang deh kalau dia buat begitu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita nggak suka, ketika nggak senang, itu membuat apa? Membuat kita tuh ada rasa enek gitu loh dalam hati kita, ya kan? Rasa kayak gimana gitu dalam hati kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara bayangkan bagaimana Tuhan membenci perbuatan-perbuatan tadi. Itu yang membuat Tuhan muak, itu yang membuat Tuhan enek, itu yang membuat Tuhan gak suka sama kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari ayat firman Tuhan ini? Yang bisa kita pelajari adalah ketika kita mendengar nasihat-nasihat, satu, itu akan membawa kebaikan buat kita. Jadi saudara, kita jadi orang Kristen jangan yang anti nasihat, jangan anti teguran, jangan anti yang ingin dikasih tahu yang benar, saudara yang kasih dalam Tuhan, iya kan? Karena nasihat itu baik untuk mendatangkan kebaikan. Kadangkala yang melihat diri kita kurang itu bukan diri kita, tapi orang lain. Orang lain yang melihat kekurangan kita, karena itu kita sikapi, kita terima, iya kan? Jangan kita malah ketika ada yang coba kasih tahu, coba tegur, malah kita merasa nih orang siapa dia gitu kan, nih orang sama saya urusannya apa gitu. Jangan saudara, karena mendengar nasihat itu kebaikan buat diri kita, iya kan? Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari mendengar nasihat itu ternyata bukan hanya mendatangkan kebaikan, tetapi mendengar nasihat itu membawa perubahan dalam diri kita. Saudara, kita ini kalau mendengar nasihat dan kita melakukan nasihat itu, maka secara tidak kita sadari, bahkan mungkin kita sadari, tetapi intinya kita jadi yang mengalami perubahan gitu. Jadi orang ngasih tahu, ya lu sabarlah, ya kan? Kalau misalnya orang ngasih tahu, ya udah, kalau suami lu gitu atau pasangan lu begitu, ya udahlah, lu doain deh, lu sabar deh, ya kan? Nggak usah dibawa emosi lah, ya kan? Ya udah lu nggak usah ngeluh lah gitu, emang keadaannya lah begini kok. Kalau kita misalnya lemah tubuh sakit, orang bilang ya udah percaya kuasa Tuhan, banyak berdoa deh. Nah kalau kita dengar nasihat-nasihat seperti itu, akhirnya apa? Kita jadi berubah saudara. Kita jadi iya
kenapa saya nggak berdoa ya? Iya, kenapa saya nggak percaya ya? Iya, kenapa saya mesti ngebalas yang jahat ya gitu. Jadi apa? Kita akhirnya berubah, kita jadi bisa mengendalikan diri, kita nggak emosi. Jadi mendengar nasihat itu bisa mendatangkan perubahan. Yang ketiga, saudara, mendengar nasihat bukan hanya mendatangkan kebaikan, bukan hanya membuat perubahan dalam diri kita, tetapi mendengar nasihat juga adalah memuliakan Tuhan. Loh, apa hubungannya Pak Pendeta masa mendengar nasihat memuliakan Tuhan? Iya, karena waktu kita mendengar nasihat, terus kemudian kita mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kita, tanpa kita sadari orang-orang di sekitar kita yang memperhatikan kita, akhirnya apa? Wih, emang kalau Tuhan udah menjamah, emang kalau Tuhan udah bekerja, emang kalau Tuhan udah campur tangan, waduh nggak ada yang mustahil. Dia tuh gue tahu siapa dia tuh, orang-orang nggak mungkin berubah dah, ilah orang kata nggak mungkin bertobat loh orang-orang model kayak gitu, tapi dia benar-benar bisa berubah. Yang tadi suka pukulin istrinya, yang tadi bisa maki-maki anaknya, istrinya, waduh sekarang dia lembut banget. Kenapa ya? Dengan nasihat firman Tuhan. Jadi apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara, kalau kita mau dengar nasihat, kita memuliakan nama Tuhan. Karena itu saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan kembali mengingatkan, yuk kita dengar nasihat. Nasihat firman, nasihat orang-orang bijak, nasihat orang-orang menasihati kita, dan nasihat-nasihat yang lainnya. Kenapa? Karena nasihat yang pertama membawa kebaikan. Yang kedua mendatangkan perubahan. Yang ketiga memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami kembali. Pagi ini kami diingatkan untuk mendengar nasihat, karena nasihat itu akan mendatangkan kebaikan, perubahan, dan juga memuliakan nama Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami berdoa, biarlah setiap nasihat-nasihat firman kami dengar tertanam di hati pikiran kami, sehingga akhirnya itu dapat memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.